Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurziana Amelia MS, NIM A1B018122, kelas D Manajemen Pemasaran Reguler Pagi. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap UKM maupun UMKM. COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular dan mematikan yang menyerang tubuh manusia. Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 kemarin, virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Cepatnya penyebaran COVID-19 ini telah berdampak terhadap perlambatan ekonomi global yang mengakibatkan ekonomi dalam negeri juga ikut melambat. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah UKM dan UMKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi yang telah menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak pandemi virus corona ini. Sebagian besar koperasi yang terkena dampak COVID-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk sektor UMKM dan UKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Nah, di sini untuk melihat lebih lanjut tentang bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap UKM maupun UMKM, saya akan langsung mewawancarai salah satu pemilik UKM yang bergerak di bidang usaha pembuatan roti kemasan dengan nama usaha Roti Panda. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Linggar ya, selaku pemilik usaha Roti Panda ini. Jadi Mbak Linggar ini termasuk pengusaha muda ya, yang memulai atau merintis usahanya itu dari nol, benar-benar kayak dari nol banget. Dia tuh seorang pengusaha pembuat roti kemasan. Dia itu yang termuda di lingkungan Jandapria ini. Di sini saya akan melakukan sedikit wawancara Mbak tentang bagaimana sih dampak COVID-19 ini terhadap usaha Mbak yang sedang Mbak jalani pada saat ini. Mungkin di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan Mbak ya, tentang dampak-dampak COVID ini. Nah, yang pertama mungkin di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang Mbak rasakan yang mungkin sangat berdampak terhadap usaha Mbak atas terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dampak yang saya rasakan ini dalam pemasukan yang saya terima ya, itu lebih turun drastis dikarenakan kan warga-warga di sekitar ini kan bermasalah dalam masalah ekonomi. Masalah ekonominya itu kan udah rendah kan, terus juga sama ketakutan adanya COVID-19 ini yang sedang merajalela itu. Baik ya, tentunya kita semua juga merasakan merasakan bagaimana ketakutan kita terhadap pandemi ini, karena memang benar-benar COVID-19 ini benar-benar kayak penyakit yang bahkan bisa mematikan juga kan ya. Tentunya kita juga harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Selanjutnya apa upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh usaha Mbak ini untuk menarik kembali minat konsumen di era pandemi seperti ini? Upaya saya itu menjaga kualitas barang dagang saya biar bersih, nyaman, enak dipandang kan. Juga saya menyediakan satu tabung besar air sama sabun cuci tangan sama juga hand sanitizer. Selanjutnya apakah ada perubahan dari segi penjualan mungkin yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19 ini? Nah, gimana ya, kalau saya diem aja di tempat gitu kan, saya jelasnya itu sangat rugi besar kan. Nah, jadi saya itu melakukan perubahan terhadap sistem
sebagai toko online gitu kayak di Shopee. Ya, berarti kayak dari penjualan offline gitu berpindah ke tren marketing Ya. digital ya, Ya, seperti saat online, ini ya. tuh banyak kayak cara mempromosikan produk itu benar-benar kayak gampang banget di zaman saat ini tuh, Ya. siapa yang nggak tahu gitu kan, e-commerce itu udah banyak banget ya Mbak ya. Ya, Mbak. Terus untuk pertanyaan yang keempat nih, bagaimana sih kalau dari segi pendapatan? Nah sekarang nih Mbak, dari segi pendapatan selama COVID-19 ini itu tuh gimana? Apakah terjadi penurunan yang sangat drastis? Jelas penurunan itu sangat turun drastis ya, karena himbauan pemerintah untuk tetap hashtag di rumah saja itu kan Iya. itu ditetapkan. Jadi toko saya itu sepi dan otomatisnya sangat berkurang pendapatan saya. Ya, tentunya itu juga sangat benar-benar kayak jadi satu faktor tersendiri ya di COVID saat ini. Nah, ini mungkin yang benar-benar kayak banyak banget terjadi nih di mana-mana. Kayak banyak banget karyawan-karyawan yang di PHK gara-gara pandemi seperti ini. Nah, kalau di usaha Mbak ini tuh gimana sih? Apakah ada pengurangan karyawan tersendiri dalam masa pandemi ini? Sebenarnya bukan di PHK secara memperpanjang itu kan, cuma saya memberi cuti yang karyawan masih bisa handle di rumah, jadinya Jadi ada work from home-nya Ya, Mbak ya, bekerja dari ya, rumah gitu. kayak gitu ya. Iya, itu kan harus tapi tetap masih bisa di-handle Mbak kan Masih, ya pekerjaannya. ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang work from home ini, nah tentunya Mbak juga harus tentunya akan susah sekali bagi Mbak untuk mengkoordinasi para karyawannya. Nah, kira-kira gimana sih cara Mbak untuk mengkoordinasikan pekerjaan dengan para karyawan-karyawan yang ada di rumahnya? Agar semua karyawan saya bisa mencegah terjadinya COVID-19 ini kan, penularan virusnya itu saya ada beberapa penindakan Lanjutan. ya, lanjutan seperti biasanya itu, diantaranya itu yang pertama itu mengikuti work from home, terus habis itu menerapkan work from home Mbak ya. ya, susah ini. Ya Mbak, nggak Terus apa-apa. sama bagi karyawan yang bisa di bagian produksi yang memang harus ini ya, yang harus tetap berada di tempat kita ya, yang di tempat itu kita ya berlakukan cuci tangan. Mungkin gitu. dikasih kebiasaan baru gitu, kayak sebelum masuk ke tempat produksinya itu mungkin cuci tangan dulu Ya, Mbak cuci ya, tangan. kita cek suhu tubuhnya, terus menggunakan hand sanitizer, dan tentunya Mbak mungkin nih saran dari saya itu benar-benar kayak mesin alat-alat produksinya itu juga benar-benar harus kayak dijaga Steril, higienisnya, ya, sterilisasinya Ya. juga itu harus dijaga Mbak ya tentunya. Nah, ya Mbak, mungkin itu saja yang bakal saya tanya-tanya sedikit, dan terima kasih atas waktunya Mbak ya. Terima kasih sama-sama. banget, semoga pandemi ini cepat berlalu dan usaha Mbak juga semakin hari Amin, semakin amin. berkembang dan Ya. omsetnya juga semakin tinggi Mbak ya. Terima kasih Mbak. Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya dampak COVID-19 ini terhadap UKM maupun UMKM memang sangat terasa, baik dari segi penjualan, pemasaran, dan tentunya dari segi pendapatan juga. Nah, berbagai upaya pun tetap terus dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha agar usaha yang mereka jalankan juga tetap terkendali dan berjalan seperti biasanya dan seperti seharusnya yang mereka inginkan. Nah, untuk dampak COVID-19 ini kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa pungkiri bahwa dampaknya itu bukan hanya di sektor UKM saja, tetapi COVID-19 ini benar-benar berdampak terhadap semua sektor lain seperti sektor industri, sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Tentunya kita semua juga harus tetap waspada dan menjaga kebersihan serta kesehatan kita agar selalu terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah mau berpartisipasi dalam wawancara ini, dan saya juga meminta terima kasih terhadap
Bapak dosen yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton sedikit wawancara tentang dampak COVID-19 terhadap UKM ini. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.